Sobat Millennials, selamat datang di Universitas Widya Kartika, Surabaya. Saat ini ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk. Hai sobat, lagi ngapain kalian? Kita lagi survei, pemetaan. Oh oke, lanjutkan. Oke. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Sobat Milenial, sekarang kita sudah ada di lab elektro. Yuk masuk. Sekarang kita sudah ada di lab teknik informatika. Hey, ada anak akuntansi lagi belajar nih, serius banget kalian. Sobat Milenial, sekarang aku lagi ikut kelas manajemen. Oke, sorry. Yuk bergabung dengan kami di Universitas Widya Kartika. Humanis, inovatif, kreatif. Yeay! DSC Season 15 bersama meraih sukses. Saksikan perjuangan challengers meraih hibah modal usaha 2,5 miliar hanya di YouTube channel Diplomat Sukses. 75% merek ditolak karena ada kemiripan. Ditambah kasus plagiasi merek yang semakin banyak dan sulit untuk dicegah. Mebiso hadir membantu pelaku usaha untuk melindungi mereknya dengan teknologi AI secara real-time dan affordable. Dimulai dari sebelum daftar merek, Mebiso membantu proses pengecekan merek dengan mudah sehingga dapat terhindar dari penolakan ketika mendaftar merek. Cukup dengan memasukkan nama merek, teknologi AI Mebiso akan membantu menganalisa merek dengan memberikan presentase keberhasilan, laporan hasil analisis yang terperinci, tips meningkatkan keberhasilan pendaftaran merek, dan nama merek terdaftar yang mirip. Membantu proses pendaftaran merek anti ribet dengan jaminan sehari terlindungi, siaga memberikan notifikasi perubahan status merek secara real-time, dan melindungi merek dari ancaman plagiasi. Mebiso adalah satu-satunya startup merek di Indonesia yang menggunakan teknologi AI dan mendapat apresiasi dari DJKI. Mebiso telah membantu ratusan ribu pelaku usaha untuk melek merek dengan ratusan tips, berita, dan update tentang merek. Mebiso juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dalam platform Ekosistem Wirausaha Indonesia Entrepreneur Hub. Bersama puluhan partner, Mebiso siap melindungi lebih banyak merek untuk pelaku usaha di Indonesia, termasuk merekmu. Karena merekmu belum tentu milikmu. Cek dan lindungi merekmu sekarang di mebiso.com.
KDSC Season 15 bersama meraih sukses. Saksikan perjuangan challengers meraih hibah modal usaha 2,5 miliar hanya di YouTube channel Diplomat Sukses. 75% merek ditolak karena ada kemiripan. Ditambah kasus plagiasi merek yang semakin banyak dan sulit untuk dicegah. Mebiso hadir membantu pelaku usaha untuk melindungi mereknya dengan teknologi AI secara real-time dan affordable. Dimulai dari sebelum daftar merek, Mebiso membantu proses pengecekan merek dengan mudah sehingga dapat terhindar dari penolakan ketika mendaftar merek. Cukup dengan memasukkan nama merek, teknologi AI Mebiso akan membantu menganalisa merek dengan memberikan presentase keberhasilan, laporan hasil analisis yang terperinci, tips meningkatkan keberhasilan pendaftaran merek, dan nama merek terdaftar yang mirip. Membantu proses pendaftaran merek anti ribet dengan jaminan sehari terlindungi, siaga memberikan notifikasi perubahan status merek secara real-time, dan melindungi merek dari ancaman plagiasi. Mebiso adalah satu-satunya startup merek di Indonesia yang menggunakan teknologi AI dan mendapat apresiasi dari DJKI. Mebiso telah membantu ratusan ribu pelaku usaha untuk melek merek dengan ratusan tips, berita, dan update tentang merek. Mebiso juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dalam platform Ekosistem Wirausaha Indonesia Entrepreneur Hub. Bersama puluhan partner, Mebiso siap melindungi lebih banyak merek untuk pelaku usaha di Indonesia, termasuk merekmu. Karena merekmu belum tentu milikmu. Cek dan lindungi merekmu sekarang di mebiso.com. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Senang sekali berjumpa lagi Malam dalam kakak. kelas pengantar MKU Entrepreneurship. Tentunya dengan saya lagi Audina yang nanti hari ini akan menjadi moderator, gitu ya. Mungkin sambil izin menyapa-nyapa juga, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini yang mungkin belum nyalain kameranya, mungkin bisa on cam, gitu. Karena kita hari ini akan bertemu lagi secara langsung karena kemarin di sesi yang ketiga gitu ya teman-teman kita sempat ada sedikit terkendala teknis gitu jadinya mungkin kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah hari ini nggak kalah menariknya juga gitu ya sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu narasumber yang inspiratif juga banyak prestasinya terus sudah berkecimpung lama di dunia bisnis ada Kak Hesti Rosa. Halo selamat malam Kak. Malam. Oke. Nah, mungkin sedikit perkenalan ya teman-teman untuk narasumber hari ini. Jadi Kak Hesti Rosa ini merupakan CEO dari Mebiso. Kemudian beliau juga memiliki beberapa prestasi yang gemilang. Yang pertama, The Most Progressive Challenger DSC Season 14. Kemudian alumni Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Dan juga top 5 dari SheHacks dari tahun 2020. Nah, mungkin Kak Hesti, sebelum kita mulai sesinya hari ini, boleh disapa-sapa dulu teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung. Malam semuanya. Gimana? Sehat-sehat kah? Ada yang masih banyak belum assign kayaknya? Iya, oke. Mungkin sambil nunggu juga ya, mungkin sudah bergabung juga ada 63 orang, biasanya 100-an lebih sih Kak. Mungkin ini sambil menunggu juga ya. Oke, sekali lagi izin remind teman-teman karena nanti hari ini sesinya akan menarik juga ya, nggak kalah menarik dari yang sesi-sesi sebelumnya. Silakan kalau yang misalnya belum on cam, boleh on cam selama sesi ini berlangsung. Dan juga kalau misalnya nanti di tengah-tengah sesi teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung dulu ditulis di kolom chat. Kayak gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku akan memulai sesinya dengan langsung ya Kak, pertanyaan pertama. Nah, Boleh. Kak Hesti ini kan dengan title-nya sebagai CEO Mebiso, oh ya, sama mungkin sebentar Kak. Teman-teman mungkin kalau misalnya kepo ya Mebiso itu apa, mungkin sebelum kita lebih dalam membahas tentang Mebiso dan mungkin terkait produk bisnis dari Kak Hesti, teman-teman juga bisa search dulu di Instagram @mebiso, betul ya Kak ya? Betul. Nah itu nanti mungkin sebagai bridging teman-teman bisa cari info dulu, nanti bisa ditanyakan. Nah Kak Hesti, mungkin pertanyaan pertama akan dimulai dulu tentang menurut Kak Hesti sendiri sebagai seorang CEO dari Mebiso ya, apa sih Kak definisi entrepreneurship dan kira-kira hal pertama yang akhirnya membuat Kak Hesti terjun ke dunia bisnis itu apa? Sebenarnya simpelnya kalau ditanya entrepreneurship itu apa, itu bayangin aja kayak bangun rumah tuh dari nol. Oke. Kita siapin pondasinya gitu ya, as a
idenya atau idenya, terus ada tindakan untuk akhirnya kita nyiapin bahan dan sebagainya sampai benar-benar terwujud rumah itu jadi wujud rumah gitu. Nah, sebenarnya yang poin yang penting adalah balik lagi ya nggak sekedar cuman angan-angan, tapi gimana caranya ide kita, eksekusi kita itu bisa jadi impian yang terwujud. Oke, ada realisasinya berarti ya. Betul. Oke. Nah, untuk punya ide bisnis itu Kak, kira-kira kalau misalnya dari KSI sendiri sebagai seorang entrepreneur, apa sih Kak mungkin mindset yang harus dimiliki mungkin untuk pertama kali yang terjun ke dunia bisnis atau mungkin yang sudah memiliki gitu? Hmm, yang paling kerasa sebenarnya mindset entrepreneur yang harus pada dasarnya teman-teman miliki itu adalah fokusnya pada solusi bukan pada masalah. Itu mungkin terdengar klise, tapi sebenarnya susah banget untuk diterapin. Jadi once kalau tadi aku bilang kita lagi bikin rumah, terus ternyata kita tahu nih ada potensi badai, ada potensi kita tahu kekurangan bahan, kita ada mungkin potensi-potensi di luar sana yang mungkin kayak uh, di luar kendali kita. Ya gimana caranya fokusnya solusinya dong, bukan masalah. Itu mindset yang pertama. Yang kedua adalah aku melihatnya belajar banyak dari kegagalan. Jadi bukan menganggap suatu kegagalan itu jadinya kayak oh ya udah nggak bisa dan sebagainya, bukan. Tapi fokusnya adalah ya nggak apa-apa, gagal itu jadi part yang normal dan memang harus wajar untuk dilalui. Nah, yang poin ini sebenarnya aku nyatet ada beberapa poin dan itu sangat relate ya teman-teman. Dan aku sudah melewati beberapa part kaitan sama mindset apa yang memang harus tertanam sejak semulanya. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, itu adalah fleksibel dan adaptif. Ini juga sebenarnya semua poin ini akan terlihat sangat klise, tapi percayalah ketika terjun ke dunia entrepreneur atau bisnis itu Benar-benar jadi dibutuhkan sangat-sangat ya. kerasa dan Oke. oh ya benar aku sudah melalui ini atau bahkan akan melalui lagi dan sebagainya. Nah, yang aku bilang fleksibel dan adaptif adalah kita tahu sekarang era AI. Kita tahu sekarang era semua dunia tuh butuhnya cepat dan Instan, sebagainya. oke. Betul, instan. Nah, ada part yang kita tahu kalau kayak pekerja kreatif, sekarang mungkin teman-teman pekerja kreatif akan merasa kayak AI itu ancaman. Kita kemarin udah dengar ya kasus yang terbaru apa tuh? Gilby ya? Apa tuh? Gilby, ya. Jadi kayak animasi yang udah benar-benar dari Jepang yang dia butuh bahkan 15 bulan untuk buat dengan adanya AI itu bisa langsung instan dan sebagainya. Nah, ini yang maksudku adalah bagaimana memanfaatkan momen-momen atau era-era yang sekarang ini itu bukan jadi suatu tantangan, tapi ya gimana caranya cari peluangnya gimana. Makanya poin ketiga tadi aku bilang adalah Fleksibel fleksibel dan juga adaptif juga gitu. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada visi jangka panjang tapi langkahnya pendek. Visi jangka panjang tapi Langkahnya pendek. benar. Gimana itu Kak? Nah, ada part yang aku suka banget sama quotes ini adalah jangan fokus buat bobol temboknya, tapi fokus ninggiin bintangnya. Jadi ketika teman-teman di sini misal kita tahu ya kita lagi belajar dunia entrepreneur dan sebagainya, fokusnya balik lagi ke poin nomor 2, fokusnya pada solusi tadi, ya maka kalau ngomongin visi jangka panjang, ya gimana caranya cita-cita kita tuh visinya jangka panjang, tapi bisa di breakdown jadi mendekatkan ke visi yang panjang tadi. Kalau sekarang tuh mungkin orientasinya adalah tools yang akhirnya itu jadi bahan untuk kita bisa mencapai visi jangka panjang adalah di breakdown jadi OKR, KPI dan sebagainya. Nah, itu yang juga jadi penting untuk teman-teman entrepreneur ketika mau fokus ke dunia bisnis. Sehingga itu jadi gampang dan terlihat mudah untuk bisa mencapai ke tujuan kita. Berapa tadi poinnya? Ada 4 dulu. solusi, terus 4 dulu. ada apalagi tadi Fokus, fleksibel, adaptif, terus fokus, belajar dari kegagalan. belajar dari kegagalan, evaluasi ya. Berarti, tapi Kak, menariknya adalah mungkin yang pertama tadi Kak Esti membahas terkait fokus pada solusi gitu. Betul. Apakah memang basic utama bagi seorang entrepreneur itu tuh harus mungkin ada yang dapat ide bisnisnya karena mungkin ngelihat ada potensi, maksudnya ada masalah di sekitarnya. Nah, apakah memang harus dimulai seperti itu atau kita bisa apa ya mungkin meniru bisnis orang lain terus kemudian kita bisa berinovasi dengan bisnis yang sudah ada atau gimana baiknya? Oke, menarik. Jadi memang pada dasarnya kalau ngomongin jernih atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita tawarkan adalah ya yang kalau laku sesimpel kamu cari solusi atas
yang dibutuhkan user kan. Sesimpel kenapa akhirnya kalau ngomongin super app yang kita tahu ada Gojek, Tokopedia dan sebagainya, ya dia sebenarnya pada dasarnya ngebreak atas problem yang ada di urban atau yang ada di ibu kota dan sebagainya, sehingga marketnya juga real sudah ada. Simpelnya sebenarnya gitu. Tapi apakah akhirnya tidak boleh untuk akhirnya ada bahasanya mungkin adalah ATM atau ATM atau mungkin mengikuti tren yang ada di sekarang. Misal semua lagi produksi skincare misal. Ya, Oke. orang semua akan jualan skincare, Ya, semua akan berlomba-lomba untuk bisa produksi skincare dengan maklon dan sebagainya. Ya nggak apa-apa juga. Tapi yang harus jadi poin penting supaya akhirnya selain tadi fokus artinya adalah menemukan solusi atas masalah yang dibutuhkan oleh market, pun juga kalau memang kedua yang tadi dibilang adalah ATM, maka yang paling penting adalah demi apa aku harus beli itu, sehingga yang di highlight adalah USP-nya kan. unique Kalau selling aku product misal ya. kalau aku misal ke Surabaya, demi apa aku harus beli? Kita tahu ada almond crispy misal, Oke. kita tahu ada almond crispy dan sebagainya. Nah, apa yang akhirnya menjadi daya tarik untuk aku pakai beli almond crispy yang di toko A dengan toko B? Sebenarnya sama-sama nih jualan Iya, almond crispy. Nah, itu yang jadi poin penting. Apa yang membedakan produk dengan yang lain, orang lain jual dengan apa yang kita jual. Nah, itu yang poin kedua untuk akhirnya ketika mau membangun bisnis, udah tahu dulu nih apa yang akhirnya jadi beda atau unik atau memang positioningnya mau ditempatin di mana. Nah, itu yang perlu juga diperhatikan. Berarti itu mungkin bisa dibilang juga berkaitan dengan cara dari seorang entrepreneur untuk mengidentifikasi peluang ya Kak. Berarti Betul. perlu dicari sisi uniknya dulu, kira-kira kita mau bikin bisnis yang seperti apa Betul, gitu. Atau mungkin betul. kalau misalnya yang udah ada banyak, bedanya di mana kayak gitu Mm-mm. ya. Oke. Nah, kalau misalnya terkait ada, mungkin bisa ditambahkan nggak Kak, kalau misalnya mindset untuk seorang entrepreneur adalah ya udah mulai aja dulu. Kadang kan mungkin kayak misalnya aku nih sebagai Iya, iya. bukannya pebisnis ya, atau Iya. mungkin teman-teman juga di sini ada yang mungkin baru mulai gitu ya. Kadang-kadang kepikiran, aduh, kayaknya nanti bakal ribet deh, nggak mau rugi, atau mungkin nanti mikirnya terlalu yang gimana-gimana. Nah, itu apakah kita perlu juga memiliki prinsip, ya udah mulai aja dulu, jebur aja dulu atau gimana? Oke, yang penting itu sebenarnya adalah tahu big why-nya apa dulu nih. Kalau Oke. memang dirasa oke aku mau terjun di dunia bisnis, entah itu nanti dia mau coba-coba dan sebagainya, once ketika dia gagal, balik lagi gagal, dia tahu nih, oh aku terjun ke dunia bisnis tuh karena ini. Sehingga dia akan ada kita atau teman-teman ketika menemukan nanti tantangan-tantangan di kedepannya, dia akan bisa refleksi diri untuk balik ke poin yang tadi, big why-nya aku di Tujuan dunia utamanya apa bisnis ya? tuh apa gitu. Oke. Itu dulu poin pentingnya untuk akhirnya kita bisa entah nanti dia mau mulai aja dulu, nggak ada isu. Bahkan Oke. teman-teman yang akhirnya banyak aku jumpai ketika dia sudah pernah terjun di dunia bisnis dan memutuskan untuk akhirnya balik ke profesional karena terlepas memang expertise-nya di situ, dia lebih nyaman dan sebagainya dengan segala reason dan alasannya, ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah. Nah, itu yang jadi penting adalah balik lagi. Oke, kalau aku mau mulai aja dulu, ya harus tahu reason jelasnya aku mulai ini itu karena apa. Sehingga Oke. tantangan nanti ke depan dia mau ngadepin apapun dia akan balik lagi nih. Oh ya bener ya aku. Konsisten berarti ya, perlu konsisten. Betul, terlepas dia konsisten atau enggak, ya dia akan menyadari tujuan utama sebenarnya dia terjun ke dunia bisnis itu buat apa. Kalau mungkin anak-anak sekarang, atau mungkin aku nggak tahu yang sekarang terjadi, tapi apakah memang ternyata kalau ditanyain, kenapa mau dunia bisnis? Iya, aku pengen financial freedom misal. Iya. Oh iya, aku pengen nanti jam kerjaku jadi bisa fleksibel. Nah, harus riset dulu nih, yang dibilang fleksibel tuh jangan-jangan jadi 24 jam kerjanya. Nah, ini yang harus juga jadi part yang nggak apa-apa juga gitu. Pun juga timku yang beberapa kali ada di teman-teman Malang untuk akhirnya dia resign dan memutuskan untuk akhirnya buka warung Usaha kopi, sendiri. warung kopi. Ya, memang startnya juga dari kecil dan sebagainya, tapi dia memang ada keyakinan untuk kayaknya ini bisa jadi better untuk 5-10 tahun ke depan, mungkin jangka panjang dan sebagainya. Nah, iya, itu dulu yang harus ditanya ke dalam diri dulu. Kenapa aku akhirnya memutuskan untuk terjun ke Berbisnis. dunia bisnis? Oke, nah untuk mungkin untuk bisa sampai di tahap itu, kira-kira kalau misalnya dari pengalamannya Kaisa sendiri mungkin membangun Mebiso gitu ya, atau itu tuh kira-kira butuh berapa lama sih Kak? Dan apalagi kan masalah konsisten tuh sangat susah ya. Oke, misalnya mungkin Ya, ada yang terlalu lama mager, nah itu kira-kira apa sih? Mungkin eh, ada tipsnya dari Kak Hesti. oke, sebenarnya mungkin aku menceritakan backgroundku sekilas ya teman-teman. Jadi
pun aku juga berangkatnya dari dunia profesional sebenarnya. Jadi um, lulusannya juga SMK, uh, maksudnya terus akhirnya ke S1, Mhm. ambilnya juga manajemen, bukan entrepreneur dan sebagainya. Pun juga setelah lulus akhirnya memutuskan untuk ya kerja gitu kan. Kerja beberapa tahun kemudian sampai akhirnya menemukan partner yang memang akhirnya benar-benar offering untuk akhirnya ini kayaknya bisa di solve dan sebagainya Oke. gitu. Jadi memang awal mula mungkin kalau cerita dari versiku adalah bukan karena keinginan tapi memang dipertemukan dengan partner Partner. bisnis yang Oke. akhirnya mungkin men-challenge ya. Jadi Mhm. ada challenge yang kayaknya ini bisa deh dibuat A, B, C, D, E dan sebagainya. Kayaknya ini bisa dengan expertise dan sebagainya. Nah, itu mungkin perbedaan dari sisi yang mulai aja dulu, Mhm. tapi sebenarnya bukan ke-trigger dari keinginan saya sendiri, tapi Karena ajakan ada dari kesempatan juga ya ada Kak. kesempatan dan Wanita. akhirnya willing untuk akhirnya ya apa salahnya nyoba kan Mhm. nggak ada salahnya. Sehingga uniknya fun fact-nya teman-teman ketika berjabat tangan dengan partner saya cuma satu yang saya bilang. Jadi kesera-sera whatever will be. Oke. Jadi maksudku adalah buat pembelajaran teman-teman, balik lagi di poin yang mindset belajar dari kegagalan dan sebagainya. Once ketika ternyata aku nggak berhasil, ternyata memang passionku adalah di profesional, ternyata aku bisanya adalah pekerja sebagai profesional, ya nggak apa-apa juga. Tapi Mhm. setidaknya kita udah pernah nih Mencoba. mencoba untuk akhirnya, oh ini mendapatkan poin-poin ini. Kalau dari sisiku adalah seperti itu. Pun juga ketika benar-benar sudah terjun di dunia perbisnisan, ya benar-benar terjadi. Bukan lagi eh, jam 7 sampai jam 5 kerja, tapi ya benar-benar 24 jam. Awal-awal harus belajar ads itu cara kerjanya seperti apa, ngulik ads itu harus gimana, tidur itu kalau ngulik ads harus kayak ternyata sama partner sama tim yang capable di dunia periklanan tuh ngulik tuh bisa sampai subuh dan sebagainya. Besoknya harus jadi sales. Ya kan kalau bangun bisnis benar-benar sendirian kan, Ya, dari awalnya untuk dilakuin fase sendirian. mungkin survival mode-nya ya Kak. Betul, betul. Karena Oke. balik lagi ya, kalau ngomongin nggak mungkin kan aku langsung tiba-tiba ada Hiring team investor. ya, atau Satu ada nggak mungkin investor. hire tim Iya. karena nggak ada duit. Dan bukan anaknya em, apa konglomerat, bukan orang-orang Oke, bukan pewaris terpandang, ya. bukan pewaris. Perintis. Betul. Oke. Sehingga ada part yang memang semua-muanya harus dikerjakan sendiri. Itu yang Hmm. pertama. Sehingga tenaga kita yang kalau memang dirasa mampu dan kita tahu nih kita masih muda dan kayaknya ya kenapa nggak dicoba dulu aja gitu. Benar tadi kata Kak Audi kalau yang ada salahnya dicoba. Hmm. Nah itu yang jadi juga harus jadi konsekuensi dan kita harus pahami ketika benar-benar udah terjun di dunia bisnis ya harus all in jangan setengah-setengah. Oke. Karena hasilnya pun juga pasti akan setengah. Jangan nanggung gitu. Oke. Berarti harus benar-benar totalitas 100%. Totalitas. Karena mungkin selama ini mungkin kalau misalnya kayak di TikTok gitu kan banyak banget kayak pengusaha-pengusaha skincare yang kita lihat kayak kita mungkin kebanyakan ngelihat sisi Instan. instannya aja mungkin Mm-mm. sisi wah gila ya bisa kayak itu Betul, betul, instannya. Tapi betul. kan kita nggak tahu mungkin di belakang struggle-nya harus gimana. Bahkan kayaknya tidur aja kepikiran ya kak ya. Iya. Untuk ini ke depannya harus gimana gitu ya. Iya. Ya itu, ya menariknya adalah mungkin memang kita sudah terbiasa dan jadi menormalisasi sesuatu Hmm. yang kelihatannya mewah, sesuatu yang di raihnya itu kelihatannya gampang gitu ya. Mm-mm. Padahal mungkin mereka kita nggak pernah tahu tadi kayak yang Kak Audi bilang ada struggle di belakangnya. Kalau kemarin juga Kak ini sempat cerita kan tidur itu cuma 4 sampai 5 jam Betul. doang. Nah, itu memang ya itu yang kita alami gitu loh. Gimana caranya akhirnya ada bahasa yang ya tadi baliknya ke mindset tadi ya fokusnya pada solusi kan nggak mungkin. Ini yang menariknya adalah gini kan nggak mungkin ya kamu lagi kalau ini udah punya tim kamu nggak akan mungkin berkeluh kesah ke timmu dengan apa yang kamu alami. Itu jadi Betul. bebannya mereka dan bukan porsinya mereka. Hmm. Nah itu yang mungkin juga teman-teman harus imagine jangka panjangnya ketika benar-benar mau terjun ke dunia bisnis tuh ada konsekuensinya gitu. Oke, jadi nggak cuman om enak di omsetnya aja mungkin kalau misalnya udah sustain tapi ya Mm-mm. harus Betul, benar-benar ngelihat ya pasti semuanya plus minus ya Kak betul, baik itu betul. menjadi pekerja profesional atau mungkin seorang Mm-mm. entrepreneur. Nah mungkin aku sembari izin remind dulu ya Kak Ya. ke teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin sementara bisa ditulis dulu di kolom chat gitu ya karena nanti ini sesinya akan berlanjut dan mungkin nanti setengah 9 kita akan buka sesi tanya jawab gitu. Oke,
Kayak sih kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Mungkin Ya. ini terkait lebih ke komponen bisnis gitu Kak. Mungkin Mm-mm. terkait bisnis model gitu ya. Kalau misalnya menurut Kak Esi sendiri, seberapa penting sih Kak bisnis model itu untuk mungkin jadi kerangka atau pedoman untuk teman-teman pengusaha atau entrepreneur? Oke, poin pentingnya kenapa bisnis model itu jadi penting buat teman-teman pengusaha atau starter pack untuk akhirnya tahu, sebenarnya Mhm. itu adalah cara kita untuk bisa mengidentify apa yang kita jual, pakai caranya gimana, gimana akhirnya produknya bisa terdeliver, Mhm. seperti apa proses secara jernih, mekanisme bisnisnya, dan lain sebagainya. Oke. Sehingga penting untuk akhirnya nge-breakdown sebenarnya poin-poin tadi yang aku bilang um, bisnisnya jualan apa, apa secara Keunikannya, secara keunikan mungkin itu jadi part yang bahasanya adalah kalau teman-teman sering sering dengar dengar adalah uh, tools yang kita sering pakai dan itu memang jadi pondasi awal-awal berbisnis, berbisnis adalah bisnis model kanvas atau BMC. BMC. 9 kolom atau 9 elemen ini yang memang harus teman-teman penuhi atau teman-teman identify untuk akhirnya tahu, oh sekarang tuh siapa sih key partnernya kita, oh siapa Mhm. sih akhirnya yang jadi apa selain key partner ada value propositionnya kita lagi di Mhm. mana dan sebagainya itu teman-teman bisa googling ada tools yang namanya business model canvas. Nah itu kenapa jadi penting ya itu sebenarnya starter pack pebisnis untuk akhirnya maju perang untuk jualannya dia udah jelas nih secara jernihnya dia mau dibawa kemana. Oke, berarti sebagai apa ya, kayak ya tadi ya sebagai tools dan juga mungkin pengingat kalau misalnya kita tiba-tiba di tengah jalan, aduh, balik lagi ya ke tujuan awalnya apa, Mm-mm. mungkin ada beberapa elemen-elemen yang mungkin bisa dilihat lagi. Mm-mm. Oke, nah KSI mungkin ngomongin lagi tentang balik ya ke bisnisnya KSI, mungkin teman-teman di sini juga beberapa sudah coba search ya di Instagram di @mebiso gitu ya, mungkin banyak di sana yang sudah mulai bertanya-tanya nih Kak. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait bisnis realnya KSI gitu ya, mungkin dari kita, dari tim, bisa di-share dulu. Ini ada video profile dari Mebiso ya, teman-teman. Oke. 75% merek ditolak karena ada kemiripan. Ditambah kasus plagiasi merek yang semakin banyak dan Ini ada sulit untuk suaranya ya? dicegah. Mebiso hadir membantu pelaku usaha untuk melindungi mereknya dengan teknologi AI secara real-time dan affordable. Dimulai dari sebelum daftar merek, Mebiso membantu proses pengecekan merek dengan mudah sehingga dapat terhindar dari penolakan ketika mendaftar merek. Cukup dengan memasukkan nama merek, teknologi AI Mebiso akan membantu menganalisa merek dengan memberikan presentase keberhasilan, laporan hasil analisis yang terperinci, tips meningkatkan keberhasilan pendaftaran merek, dan nama merek terdaftar yang mirip. Membantu proses pendaftaran merek anti ribet dengan jaminan sehari terlindungi, siaga memberikan notifikasi perubahan status merek secara real-time, dan melindungi merek dari ancaman plagiasi. Mebiso adalah satu-satunya startup merek di Indonesia yang menggunakan teknologi AI dan mendapat apresiasi dari DJKI. Mebiso telah membantu ratusan ribu pelaku usaha untuk melek merek dengan ratusan tips, berita, dan update tentang merek. Mebiso juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dalam platform ekosistem wirausaha Indonesia Entrepreneur Hub. Bersama puluhan partner, Mebiso siap melindungi lebih banyak merek untuk pelaku usaha di Indonesia, termasuk merekmu. Karena merekmu belum tentu milikmu. Cek dan lindungi merekmu sekarang di mebiso.com. 75% merek ditolak karena ada Oke. Nah, tadi mungkin yang ke-highlight itu ada cek dan lindungi, terus apa tadi Kak yang tagline terakhir tuh merekmu, karena Milik- merekmu belum tentu Milikmu. milikmu. Nah, itu menarik tuh Kak. Nah, mungkin Kak Esti, Mebiso ini apakah menjadi bisnis pertama Kak Esti atau mungkin sebelumnya udah ada dan mungkin boleh diperkenalkan Mebiso itu apa Kak? Oke, Mebiso basically memang bisnis pertama. Oh, Jadi bisnis memang pertama, yang oke. sebelum-sebelumnya karena aku tadi udah spill Mm-mm. backgroundnya adalah profesional. Oke. Nah, kalau ditanya mebiso.com itu apa, sebenarnya kita adalah sebuah platform kekayaan intelektual, Oke. khususnya merek ya, Mhm. yang mana fokusnya adalah membantu pelaku usaha untuk melindungi mereknya secara real time dan affordable, yang Oke. juga didukung oleh AI. Oke.
Oke, oke, oke. Nah, kalau ditanya sebenarnya apa saja yang kita bantu, persis kayak tadi yang sempat di company profile kami. Jadi Mhm. memang mulai dari pra hingga pasca. Jadi pengecekan merek dulu sebelum didaftar. Terus kalau mau dapat perlindungan ya harus didaftarin. Hmm. Terus harus dimonitor karena nggak serta-merta dia langsung Cuman daftar keterima, aja, oke. betul. Terus gimana caranya akhirnya memproteksi supaya nggak sampai kejadian sengketa merek gitu. Oke, Nah, rebutan. betul rebutan. Oke. Disclaimer dulu karena ini bahasnya merek, jadi akan banyak nama-nama Oke. merek yang mungkin jadi kayak contoh ya. Jadi Oke, oke, it's okay, Kak. kayak sengketa merek kita tahu lah, ada bisnis skincare, ada ayam Mhm. geprek dan sebagainya. Itu kan ya karena ada part yang ternyata Kesamaan ya namanya. kesamaan Oke. secara bahkan logo, terus namanya dan bahkan konsep secara susunan gambarnya juga. Oh. Oke, 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 nice. Nah, Kak Hesti untuk sampai tahun sekarang, Mebiso sudah berapa lama kalau boleh tahu? Oke, kita launching itu di Mei 2023, tapi Oh, sebenarnya 2023, oke. kita udah develop itu sejak 2022. 2022, oh, oke. Risetnya juga udah mulai pandemi sebenarnya. 2021 2020, lah ya ya, 2020, 2020 kan 2021. ini 2021-an, tapi memang kita benar-benar kayak ini kayaknya bisa menemukan gini. Jadi menemukan ada bahasanya karena kita lagi bahas entrepreneur ya, menemukan ada bukan kejanggalan, masalah yang ditemukan oleh user sehingga kita ke-trigger. Ini sebenarnya bisa kalau dibuat jadi otomasi dan sebagainya. Hmm, Karena sebenarnya backgroundnya yang kita masalah yang kita temukan di awal itu sesimpel kayak kita ngecek tuh sangat-sangat manual. Jadi gimana tuh, Kak? contohnya gini, kan Ah, merek itu balik lagi ya, mungkin yang aku terangin ke teman-teman supaya ada gambaran. Jadi merek itu adalah sebuah tanda yang mana memang ada suatu komponen mulai dari logo, gambar, kata, warna. warna dan sebagainya itu juga ada di apa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang tentang kaitannya adalah merek dan integrasi geografis. Nah, di situ terkait dengan merek itu sendiri untuk akhirnya bisa jadi bisa dilindungi yang aku tadi bilang itu nggak serta-merta kayak semudah kalau teman-teman cari nama ketika bikin username sosmed. Oke. Kalau mungkin kebayangnya adalah gini, sesimpel kalau kita mau create username sosmed, ketika mungkin kayak Hesti Rosa udah ada yang pakai, ada Mm-mm. alternatifnya kan? Kayak Iya. misal Hesti Rosa Dan 23, itu udah oh pasti auto checklist, ditolak. Iya, betul. Kayak dia automatic akan, checklist. oh ya ini available dan Mm-mm. bisa digunakan. Kayak Mm-mm. domain. Oh, Misal oke. uika.ac.id misal. Mm-mm, Nah mm-mm. kalau once ada ya dibeli, kita beli langganan dan sebagainya, ya itu udah milik kita kan. Oke. Nah merek tuh nggak kayak gitu. Nggak semudah itu berarti. Betul. Oke. Merek itu ada proses di mana setelah akhirnya kita melakukan permohonan pendaftaran merek, itu harus ada proses yang namanya pemeriksaan nih sama Mm-mm. pemeriksa merek atau di undernya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI. DJKI. Oke. Dia akan ada teman-teman pemeriksa merek akan mengkomparasi kira-kira apakah ada Mebiso dengan kategori bisnis yang sama Sama. Hmm. itu sudah melakukan pendaftaran sebelumnya. Nah, Oke. proses ini itu bisa sampai kayak 6 sampai 18 bulan Wow. sampai akhirnya Lama bisa banget ya, Kak. betul sampai akhirnya bisa terbit yang namanya sertifikat merek. Nah, itu yang akhirnya kita ketika balik lagi ke problem yang kita lihat, yang kita identify adalah sesimpel katakanlah kita pekerja profesional atau kita bekerja kita punya kantor hukum misal atau apapun Hmm. itu ya katakanlah. Nah, kebayang aja ada berapa puluhan pelaku usaha setiap harinya yang tanya. Sesimpel tanyanya itu gini, Mbak kira-kira nama merek saya bisa nggak didaftarin? Nah, Hmm. apa yang harus kami lakukan untuk akhirnya bisa menjawab pertanyaan itu adalah sesimpel dengan, bukan sesimpel, dengan akhirnya kita mengidentifikasi satu-satu. Baca ini, ada yang namanya database-nya tentang data kekayaan intelektual, dan kita search satu-satu dan Hmm. manual. Gitu. Jadi benar-benar kayak misal tadi yang aku bilang, Mebiso apakah ada dan sebagainya, itu nggak cuman Mebiso dan simple Mebiso, nggak. Mebiso E-nya ada yang dua, atau Oh. B-nya ada pakai H, Ah. atau Mebiso pakai Z. Oh, ya, ya, oke. Atau DSC kalau secara diucapkan DSC, tapi ketika ada tambahan misal di hampir disama-samain karena itikat buruk misal, ya itu juga harus kedetek dong. Hmm. Jadi Hmm. nggak Hmm. serta-merta cuman hanya ngelihat Mediso dengan komponen kata yang sama persis enggak, Hmm. tapi Hmm. secara pelafalan atau fonetik itu yang juga harus dicek. Oke. Jadi prosesnya panjang dan kita itu sebagai kayak yang konsultan itu akan ngeceknya itu satu merek itu bisa sampai berhari-hari. Hmm.
Nah, makanya kenapa akhirnya teknologi yang aku bilang tadi didukung sama AI, akhirnya apa yang menjadi kegiatan atau habit yang kita lakukan ngecek manual ini ditranslate lah ke machine learning untuk akhirnya dia bisa nge-identify nih secara mesin. Makanya kenapa kan tadi aku bilang, oh dia bisa mengidentify atau analisa itu real time dan murah. Bayangin aja kalau bayarnya adalah teman-teman konsultan, ya bisa 1 kali gaji dan sebagainya untuk akhirnya bisa dan nggak efektif juga Itu hanya untuk pengecekan aja, Kak? untuk pengecekan aja. Maksudnya pengecekan yang pakai AI itu yang pengecekan aja. Jadi itu yang aku bilang tadi proses bisnis tuh bisa jadi dari timbulnya adalah dari masalah user. Sehingga kalau divalidasi lagi ke market, ya ini benar-benar sudah ngebantu karena yang biasanya orang rela harus bayar 500.000 sekali ngecek dan manual, nah akhirnya Mebiso karena pakai AI itu murah banget, cuman 50.000 bisa hemat berapa kali lipat kan? Dan hasilnya bisa real time. Real time. Nah, itu yang aku bilang akhirnya inovasi atau mungkin AI ini Menjawab juga bisa kebutuhan juga jadi ya. betul dan menjawab kebutuhan market. Oke, menarik, menarik. Nah, mungkin di sini teman-teman juga udah banyak yang aware juga ya, Kak. Atau mungkin beberapa ada yang mungkin baru baru denger nih gitu. Nah, kira-kira seberapa penting sih, Kak, untuk merek ini kan mungkin kalau misalnya di logika aku nih, merek itu kan mungkin bisa dibilang jadi tanda pengenal atau identitas lah Betul. dari sebuah produk ya. Nah, cuman kan kadang untuk pemula gitu ya, mungkin nggak terlalu aware untuk ya udahlah nanti aja pendaftarannya atau seberapa pentingkah untuk mendaftarkan merek yang kita milikin, Kak? Urgensinya. Oke. Jadi seberapa penting? Jawabannya adalah merek itu punya yang namanya jelas penting banget. Merek itu ada yang namanya prinsipnya adalah first to file system. Artinya apa? Siapa cepat dia berhak. Nah, once ketika kita udah fokus nih, katakanlah kita fokus Mebiso lah, bangun, fokus, cuan-cuan, mikirin marketing, strategi dan sebagainya, sampai akhirnya sesimpel mungkin berhasil FYP misal. Nah, tapi karena kita nggak apa nggak aware dan mungkin karena kita nggak tahu itu penting atau enggak, jadinya jadi part yang lupa dan Dikesampingkan ya. dikesampingkan atau kayak Ya. nanti dulu lah gitu, nanti aja dulu dan sebagainya. Nah, yang terjadi, yang memang banyak terjadi sekarang itu adalah ada part yang aku bisa jelaskan adalah karena kelalaian tadi, dia harus pelaku usaha ini sampai harus rebranding Berarti bikin dari awal lagi. karena keduluan sama kompetitor ya. Oh, oke. Jadi ada celah di sana yang akhirnya kenapa merek itu penting. Selain jadi satu Identitas. identitas, yang kedua adalah bisa jadi karena dia juga jadi persyaratan administrasi biasanya. Contohnya apa? Ketika aku mau buka skincare atau misal tadi aku bilang jualan skincare dan sebagainya, untuk akhirnya bisa mendapatkan BPOM atau izin edar itu harus daftar merek dulu. Oh, Atau yang ketiga kalau mau kayak scale up, contohnya misal aku gimana caranya di marketplaceku itu jadi official akun official atau misal jadi kalau aku boleh sebut adalah Shopee Mall misal. Nah, itu juga jadi persyaratan administrasi karena merek juga harus sudah terdaftar dan sebagainya. Jadi ada part-part yang memang selain tadi urgensinya adalah supaya nggak keduluan orang. Yang kedua dan poin ketiga tadi adalah sebagai persyaratan administrasi untuk next step atau bisa jadi scale up di bisnis kita. Oke, oke. Tapi berarti untuk informasi juga ke teman-teman, berarti untuk pendaftaran ini benar-benar harus dilakukan di awal banget ya, Kak. Ketika Betul, misalnya betul. kita udah punya produk, langkah benar-benar jadi langkah awal atau kira-kira kapan sih, Kak, waktu yang tepat Tepat ya? untuk mendaftarkan? Oke, ini menurut riset dan juga data internal kita adalah mostly teman-teman pebisnis setelah mendaftarkan merek itu setelah memang bisnisnya udah running 1 sampai 2 tahun. Oh, Memang. oke. Tapi apakah itu juga jadi tepat? Nah, kita bisa tahu nih seberapa cepat kita juga berkembang dan sebagainya. Jangan-jangan kita udah punya ide itu, tapi juga yang harus diingat orang lain tuh juga punya ide yang sama. Nah, ini kan kita nggak pernah tahu. Makanya Iya, betul, kenapa betul. kalau aku bilang jadi salah satu fundamental dan juga pondasi saat berbisnis. Contoh lah, kalau kayak kita mau buat PT, CV, ataupun izin-izin yang lain, itu kan memang jadi fondasi penting supaya next-nya kita nggak sampai kejegal atau kesandung cuman gara-gara administrasi mungkin dan sebagainya. Nah, pun juga positioningnya untuk pendaftaran merek itu juga sama. Semakin cepat, semakin baik, karena kita belum tentu
menurut kita ini ide kita satu-satunya, Mm-mm. tapi ternyata ada di luar sana yang ternyata juga memiliki ide yang sama. Nah, ini makanya penting untuk akhirnya selalu melakukan pengecekan sebelum didaftar, Oke. supaya nggak sampai rugi, supaya nggak sampai akhirnya mereknya ditolak, supaya sampai akhirnya nggak sampai rebranding atau apa mulai bisnis dari nol. Hmm. Jadi nggak rugi waktu terus Tenaga biaya. tenaga biaya juga ya. Oke. Kayak sih sebelumnya mungkin aku izin remind ya teman-teman. Jadi di kolom chat dari tim UWIKA sudah mengirimkan list kelompok untuk pembagian ujian tengah semester minggu depan gitu. Jadi silakan teman-teman di sini bisa dicek di Google Docs ya atau di link yang sudah di-share sama tim panitia. Silakan dicek namanya. Di situ sudah tertera pembagian kelompok untuk teman-teman bisa mulai kerja bareng nih karena UTS-nya akan dilakukan minggu depan tanggal 23 April. Oke, Kesti balik lagi tentang merek ya. Tadi menarik nih, Kesti bilang pendaftaran merek ini tuh sangat penting untuk melindungi ibaratnya ya udahlah bisnis kita supaya nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi gimana menurut Kesti kalau misalnya dalam proses perjalanannya nih ketika kita mendaftarkan merek tapi ternyata mungkin aku punya merek A. Nah, merek A ini adalah untuk brand fashion. Sedangkan di bisnis yang lain dengan merek yang sama, tapi dia bisnisnya bukan fashion. Nah, itu gimana Kak pada saat proses pendaftaran atau mungkin pengecekannya? Oke, tadi aku singgung soal prinsip first to file system. Di merek juga menurut undang-undang yang sama, tadi aku bilang, itu ada yang namanya prinsip of specialty. Oke. Artinya apa? Merek ini dilindungi berdasarkan kategori bisnis atau jenis barang jasanya. Oh, Nah, oke. di merek itu ada istilahnya yang namanya kelas merek atau klasifikasi merek. Oke, Kita ada sebutnya kategorinya berarti ada ya. kategorinya. Nah, totalnya itu ada 45 kelas merek. Apa aja isinya? Jadi dikelompokkan jadi 2 poin. Jadi kelas 1 sampai kelas 35, sorry 34 itu adalah yang fokus di produk. 1 sampai 35. Kelas Oke. 35. Nah, kelas 34, sorry. 35 sampai kelas 45 ini fokusnya adalah di jasa. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah misal aku satunya bisnis fashion tapi satunya aku jualan kopi misal. Ya, Tapi maka dengan nama yang sama. dengan nama yang sama. Ya, maka ini akan tetap sama-sama didaftarkan tapi kelasnya yang berbeda. Oh, Sama kayak oke. yang Mebiso lakukan. Kita juga daftarin lebih dari 2 merek kan. Kita ada in total tuh ada 5 kalau nggak salah. Karena balik lagi nih, oh kita juga punya platform, tapi kita juga ada another proses bisnis yang bergerak di jasanya atau biro jasanya. Atau ada lagi, misal bahkan ada juga di merek itu yang namanya jenis-jenis merek. Yang mana fokusnya nggak cuma di kategori bisnis, tapi bahkan kayak makanya jenis-jenis merek itu ada banyak teman-teman. Jadi mulai dari kayak merek kata, merek logo, bahkan kayak Mami Poco itu merek suara itu juga bisa didaftarin. Oke, oke. Tagline juga bisa. Tagline juga bisa didaftarin. Nah, ini ada part yang memang mungkin itu akan jadi penting untuk teman-teman ketika memang bisnisnya udah gede banget kalau ngomongin kayak Mami Poco dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya yang harus diketahui oleh teman-teman yang baru menjalankan bisnisnya setidaknya 2, yaitu dari sisi produknya juga dilindungi, dari kelasnya juga dilindungi. Sorry, kelas jasanya juga dilindungi. Jadi yang melekat pada produk atau yang kedua adalah yang melekat pada services atau jasanya dia. Berarti kalau untuk proses pendaftarannya gimana tuh Kak? Mungkin dari step awal sampai nanti akan tadi yang sampai 18 berapa? Bulan ya, 18 bulan. 18. Oke. Jadi kalau sebenarnya kalau proses pendaftaran itu kita udah dimudahkan karena sebenarnya memang prosesnya itu online. Prosesnya online. Full online. Full online. Oke. Jadi mau di teman-teman dari Sabang sampai Merauke dari manapun tuh sudah sangat possible tanpa harus perlu lagi ngantri-ngantri di kantor Kemenkumham atau Kanwil lah biasanya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Nah, prosesnya sebenarnya yang mungkin sedikit harus teliti dan harus benar-benar butuh bantuan ekspertis itu adalah ketika memilih yang namanya jenis barang jasa atau kategori di kelas tadi. Nah, itu tuh. Karena karena once ketika udah salah jenis barang jasa atau mungkin kelasnya nggak sesuai, ini jadi fatal. Fatalnya apa? Ya bisa sampai ditolak dan sebagainya. Bisa jadi aku pengennya adalah jualan sambal misal, tapi ternyata aku daftarinnya di makanan yang board. Benar-benar makanan yang itu aku nggak tahu menunya ada banyak dan sebagainya. Nah, ini makanya penting untuk teman-teman kenapa harus ada expert tuh adalah di detail of setiap proses pendaftarannya. Tapi kalau ditanya ini terus persyaratannya apa, itu sebenarnya mudah banget. Jadi siapapun sebenarnya bisa daftar, nggak harus atas nama PT atau perusahaan.
Jadi misal Kak Audi mau daftarin merek, misal Kak Audi mau buka bisnis butik misal, Mm-mm. daftarin atas nama perorangan pun nggak ada isu. Dan sifatnya merek adalah bukan perizinan tapi pemberian hak. Makanya outputnya adalah sertifikat merek kan. Sertifikat. Oke. Kalau PT kan dia outputnya adalah akte, Hmm. SK dan sebagainya. Tapi kalau merek karena dia bukan masuk di perizinan tapi adalah pemberian hak sehingga memang lampiran yang terbit adalah berupa sertifikat Merah. merek. Oke. Nah, itu penting untuk akhirnya butuh bantuan teman-teman ekspertis adalah untuk mengidentify. Jadi mulai dari ceknya, analisanya, ini apakah possible Untuk peluang didaftar. keberhasilannya berapa persen kalau mau didaftar dan sebagainya. Apakah ternyata ini nanti ada celah atau masih ada peluang untuk bisa Gagal. ditingkatkan Oh, atau oke. ditingkatkan ya. Karena kalau udah sama maka apa yang harus dilakukan ketika mereknya bisa diterima. Terus gimana caranya akhirnya jenis barang jasanya juga bisa jadi part of pembeda dan sebagainya. Nah, yang mungkin aku tadi belum jelasin adalah fun fact, ini juga menurut datanya DJKI, jadi 75% merek itu ditolak karena terdapat kemiripan dengan merek yang sebelumnya terdaftar. Oh, oke. Kemiripan yang dibilang adalah kemiripan secara pelafalan. Yang tadi aku bilang nih, ngeceknya tuh nggak cuman kayak exact sama persis dengan apa yang kita punya brand, tapi benar-benar apakah komponennya satunya Z, satunya Cantika misal, Cantika yang satunya pakai H, satunya Cantika biasa, atau Cantika Double satunya A. pakai Hi, sama-sama Cantika. Nah, ini Mm-mm. yang mungkin proses ini yang mungkin teman-teman perlu kenapa akhirnya butuh bantuan teman-teman expertise atau bisa juga langsung pakai tools yang aku bilang tadi itu yang cuma 50.000. Nah, teman-teman juga bisa nih kira-kira ketika udah ada idea atau nama ini udah ada nggak ya atau ini apa udah ada yang punya atau sebagainya dan sebagainya. Nah, itu bisa juga di sana. Oke. Tuh. Nah, tadi Kak Hesti sempat mention kalau misalnya dari data DJKI ada 75% ya Kak, mungkin Ya, gagal karena betul. mungkin ada kemiripan. Nah, itu kalau dari sisi mungkin produknya Kak Hesti yaitu Mebiso, itu biasanya untuk penanganannya gimana Kak? Apakah memang harus dilakukan dari awal lagi gitu atau gimana? Untuk Oke. Heeh. Jadi tindakan preventif supaya akhirnya nggak sampai berujung ditolak, Heeh, heeh. sebenarnya tools itu tadi jawabannya. Oh, Jadi oke. makanya kan kenapa harus dicek dulu. Mm-mm. Sehingga kita tahu nih, ini sebelum akhirnya kita bayar yang proses pendaftaran merek. Jadi ada yang namanya teman-teman PNBP itu penerimaan negara bukan pajak yang harus dibayarkan ke negara Mhm. untuk akhirnya mereknya bisa diproses pendaftarannya. Nah, sebelum akhirnya ke tahap itu, makanya langkah utama yang wajib dilakukan adalah ngecek dulu nih. Nah, ceknya itu tadi, apakah akhirnya ditemukan sama, sama, sama secara pelafalan, secara kosakata dan sebagainya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, lalu yang kedua adalah ya berkonsultasi ke expert kan untuk akhirnya gimana akhirnya meningkatkan peluang keberhasilannya. Mhm. Nah, kalau memang ternyata case yang kedua, jika benar-benar sudah ditolak, Mhm. misal ini, Mbak, aku udah pernah proses daftar merek tapi akhirnya ditolak, ada nggak saran dan sebagainya. Nah, ini yang harus juga di-identify secara analisanya harus mendalam dulu. Ditolaknya karena apa? Ini ternyata di-compare sama merek apa dan sebagainya. Nah, itu proses yang memang uh, masuk ke analisa yang lebih detail. Nah, makanya dari setelah pendaftaran itu juga penting untuk akhirnya memonitoring. Nah, kenapa dimonitoring dari proses 6 sampai 18 18 bulan bulan. tadi itu pemeriksa merek tidak serta-merta langsung menolak tetap atau memberikan putusan untuk ini ditolak tetap, tapi mereka itu ngasih kesempatan ngirim yang namanya surat yang namanya usul tolak. Jadi belum ditolak tetap tapi usul tolak. Nah, ini teman-teman atau kita kalau misal mau daftar merek, itu kita itu bisa fight di fase itu. Oke. Jadi ketika dapat usul tolak, kita kirim nih surat bahasanya surat tanggapan. Mhm. Surat tanggapan ini kita drafting dan sebagainya. Alasan apa kok ini ternyata mereknya beda? Kita nggak ada niatan buruk, kita tidak ada itikat untuk menjiplak, meniru, membonceng dan sebagainya. Hmm. Nah, itu yang harus dikirimkan dengan rentan waktu 30 hari. Hmm. Nah, jika tidak ditanggapi, maka tindakannya adalah ditolak tetap. Makanya Oke. penting untuk akhirnya memonitoring merek ini supaya Prosesnya ya. nggak sampai ditolak atau mungkin kita lupa nih ke skip kalau udah dapat usul tolak tapi nggak dijawab. Atau Wow. nggak gitu. Oke, berarti proses yang membuat lama itu adalah memang pengecekan dari itunya, Betul, maksudnya dari pihak ininya betul. ya Kak ya. Dari pihak DJKI. Ya Oke, kayak kita karena mungkin sifatnya antri betul. atau karena memang saking banyaknya merek nih.
Possibility-nya itu. Jadi Oke. kan kita nggak tahu ya. Kalau di data itu mungkin bisa sampai satu hari tuh 1 bulan tuh memang ribuan untuk Mhm. akhirnya permohonan pendaftaran baru. Mhm. Yang mana bisa jadi setelah kita mengkomparasi, kan komparasinya kemarin juga teman-teman DJKI sempat sampaikan adalah mengkomparasi itu nggak cuma dikomparasi antara mereknya aja, tapi Mhm. apakah di sisi hak ciptanya ada upaya penjiplakan, peniruan dan sebagainya. Nah, ini proses ini yang mungkin kalau kita dari segi regulasi akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena memang ada uh, antri merek-merek yang memang fase di bahasanya adalah pemeriksaan substantif gitu. Hmm. Berarti paling cepat 6 bulan. 6 bulan. Oke, tapi kalau untuk ada nggak Kak mungkin dokumen-dokumen krusial yang harus disiapkan sama bisnis untuk mendaftarkan mereknya? Oke, eh, kabar baiknya memang cukup syaratnya itu cukup 2 langkah mudah gitu. Kalau ke jasa merek.com itu cukup 2 langkah mudah gitu. Oke. Itu cuman kayak Oke. bisa ngirim identitas kita atau kalau memang mau didaftarin atas perorangan By cukup online atau by online, by online. semuanya by online? Oke. Mbak Ellen, KTP itu sebenarnya kebutuhan itu kenapa kita minta itu sebenarnya adalah untuk drafting yang namanya bahasanya adalah surat bukti permohonan pendaftaran. Nah itu Hmm. kita drafting kan siapa pemohonnya, siapa alamatnya di mana dan sebagainya. Makanya Hmm. kenapa kita meminta identitas itu. Hmm. Kalau didaftarin atas nama PT juga akan berbeda karena mungkin ada tambahan NPWP dan sebagainya karena memang uh, pemohonnya adalah atas nama PT. Nah, lain-lain terlepas dari dokumen identitas tadi adalah kalau memang ternyata mau pendaftarannya adalah kombinasi atau logo dan kata, ya maka yang disetor ya logonya. Oke, berarti tergantung kebutuhan juga ya. Betul. Oke, Karena oke. merek kata pun juga bisa didaftarin tanpa harus ada logo. Itu bisa. Merek kata contohnya maksudnya? Merek kata itu contohnya adalah yang tidak mempunyai elemen logo atau Oh, dia nggak ada benar, kayak mungkin iya, gambarnya. nggak ada Jadi gambarnya. full logo aja, Full full kata, kata. sorry. Kayak misal Oh, oke. Mebiso pun juga karena kita tahu ketika daftarin merek pas proses pengecekan tuh kita tahu kayak Mebiso tuh belum ada yang daftarin sama sekali. Jadi kita Oke. berkesimpulan kayak oh berarti ini merek unik. Oke. Maka bahkan seluruh komponen tuh kita daftarin. Merek kata kita daftarin supaya nggak diambil orang. Merek logo yang satunya warna hitam putih, satunya fontnya yang horizontal, satunya portrait gitu ya. Itu juga kita daftarin karena kita nggak Oke. pengen sampai ini jadi part yang kita udah gencar marketing, kita udah gimana sampai ikut kompetisi dikenal orang dan sebagainya. Fokusnya di brand awareness dan sebagainya. Nah, itu jadi celah untuk orang-orang yang punya etikat buruk untuk akhirnya memanfaatkan karena kita udah tahu nih kalau mereknya belum didaftarin. Nah, itu kita nggak Oke. pengen ada celah itu. Oke. Kak tadi Hmm, mungkin kayak sih bilang ya hasil dari pendaftaran merek ini adalah berupa sertifikat merek yang dikeluarkan oleh DJKI. Nah, betul. kalau boleh tahu Hmm, untuk masa itu waktu. jangka waktunya itu berapa lama, Kak? Oke, prinsipnya sebenarnya kan kalau kekayaan intelektual itu kan partnya banyak ya. Jadi Hmm. kalau kita ngomongin kekayaan intelektual atau IP, intellectual property itu turunannya banyak teman-teman. Jadi sebenarnya Mebisa ini fokus di satu turunan aja. Jadi supaya teman-teman ada gambaran karena regulasinya pun beda. Merek, ada hak cipta, ada paten, ada indikasi geografis, ada bahkan rahasia dagang itu juga ada dan lain sebagainya. Nah, khusus di area merek, waktu perlindungannya itu adalah 10 tahun Oh, dan oke. bisa diperpanjang. Masa berlakunya 10 tahun ya. Betul, Oke. dan bisa berpanjang. Nah, diperpanjang pun ini ketika terlambat, dia udah nggak punya lagi hak untuk dapat dilindungi dan bisa diambil orang. Makanya kenapa perpanjangan itu prosesnya bisa dilakukan proses H-6 bulan sebelum masa Sebelum masa berakhir berakhir. sama H+6 bulan setelah masa berakhir. Tapi kalau Oke. udah kelewat yang setelah masa berakhir ini cenderung riskan karena bisa jadi udah ada yang kayak memantau, "Ah, ini udah habis nih," gitu. Oh, sih. Ada, pekerjaan itu ada, Oh, oke. sangat ada. Sih. Oke, oke. Tapi kalau misalnya dari mungkin apa ya, klien-klien dari Mebiso, Mhm. Kak, kira-kira mungkin masalah yang sering dihadapin apa kalau misalnya di awal-awal gitu? Namanya sangat umum, Oh, oke. Ya, ya, ya. Pasti sering sih itu. sangat-sangat umum dan sudah dipakai oleh banyak orang. Hmm. Tapi mungkin biasanya pelaku bisnis tuh gini, dia akan bilang, ya Mbak kayak gimana, bisnisku udah running 5 tahun gitu. Nah. Jadi memang penyesalan itu di belakang memang teman-teman. Kalau nggak ini kalau ini kan pendaftaran ya kalau nggak ini Hmm. pertama-tama ya makanya daftarin merek gitu. Karena Biar kalau nggak di nyesel. belakang nyesel. Itu selalu namanya sangat-sangat umum. Hmm, oke, oke.
Dan bahkan kalau di secara regulasinya merek itu nggak bisa didaftarin kalau dia namanya adalah masuk ke komponen produk. Contoh, jus buah. Hmm, Ya, itu kan bukan merek. Ya, itu adalah betul. komponen atas produknya. Produknya. Oke. Contoh, dimsum, Oke. siomay, itu Sambel. ya. Oke. Atau mungkin kalau kita tahu dulu mungkin yang di era masih mungkin lah, Mbak kok ada bolu kukus bisa didaftarin gitu Hmm. misalnya bolu kukus kok bisa didaftarin? Mungkin di tahun bukan mungkin faktanya di tahun 2000-an ketika belum semua bolu itu nggak dikukus, bolu panggang atau bolu apa sih yang itu. Nah, itu dia jadi penemuan terbaru sehingga Hmm. belum ada istilah itu. Oke. Nah, setelah dia happening dan viral, dia udah Barulah jadi di. kata umum kan? Ah, ah, Nah, ah. makanya itu nggak bisa udah didaftarin karena ya Hmm. itu nggak ada pembeda. Oke. Contoh, belum ada yang namanya ayam geprek Mm-mm. dulu. Ya, Ya, ya. itu jadi inovasi ketika memang belum ada yang, makanya Mendaftarkan. kenapa IP atau intellectual property ini kan bergeraknya mengikuti masa kan? Karena balik lagi, ya selalu ada yang namanya kebaharuan atau baru secara Tren ya. terus-menerus Hmm. gitu. Oke, oke, I see. Oke, Casey, mungkin Mhm. dilanjutnya sambil kita menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, gitu. Mhm. Karena sudah menunjukkan 8:30 gitu ya. Oke. Jadi kita buka sesi tanya jawab gitu. Yang pertama dari Kak Fandi Ahmad, mungkin bisa langsung on mic aja sama on cam. Halo, Kak Fandi. Ya, malam, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Halo. Halo, malam, Kak. Malam Iya, Kak, ya, silakan. ya. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ya, Kak. Eh, Perkenalkan saya Fandi dari Prodi Manajemen ya, Kak. Oke. Nah, ini kalau dari menurut Kakak selama berbisnis AI ya, di sektor bisnis AI, itu ada tantangan apa aja sih, Kak? Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Karena kan ya gak semua kan di kalangan termasuk kalangan kita sendiri ada yang pemula, ada bukan dari istilahnya belum mengenal AI ya. Kak ya, itu cara mempromosikan seperti apa ya, Kak ya? Kadang kan di kalangan kita sendiri, teman bahkan saya ataupun ya kalangan orang lain yang belum mengenal AI ya. Bagaimana cara mengatasinya seperti itu sih, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Fandi. Oke, mungkin bisa langsung direspon ya Kak Hesti. Menjawab tantangan AI. Tantangan AI. Oke. Em, Mungkin akan lebih segmented ketika ini lagi di bidang sektor bisnisnya apa dulu, supaya jadi relevan kira-kira uh, tantangan yang dimaksud itu seperti apa gitu. Jadi misal kalau secara global, mungkin tantangan AI sendiri adalah berdasarkan lagi di fase ngomongin apa. Kalau mungkin kalau saya AI itu bukan jadi tantangan tapi jadi peluang. Karena balik lagi dia memudahkan pekerjaan untuk bisa menganalisa atau percepatan atau efisiensi. Dia bisa jadi tantangan ketika ditempatkan di industri kreatif atau di pekerja konten kreator yang memang ketika desain itu dibuat secara original, tapi bisa jadi yang sangat-sangat kayak eh, cepat dan kayak nggak ada nilainya ketika AI bisa buat secepat itu. Nah, itu jadi ancaman atau tantangan bagi teman-teman pekerja kreatif. Nah, kalau sebagai saya menganalogikannya adalah bisnis secara umum, maka kita harus pintar-pintar mengambil peluang dulu nih. Kira-kira AI ini bisa difokusin jadi apa ya? Oke, sekarang aku masih sendirian ketika membangun bisnis, tapi untuk akhirnya aku bisa punya campaign dan setidaknya sosmedku bisa ada kontennya, maka solusi AI lah jadi solusi tanpa harus kita bayar bulanan secara human atau misal katakanlah cuma Hire cukup team. hire satu orang lah Mm-mm. buat standby atau buat posting-posting, tapi setidaknya brainstorm dan sebagainya itu AI udah Dibantu bisa AI. membantu Oke. gitu. Nah, yang jadi tantangan mungkin kalau jadi baru adalah harus mau belajar, harus mau nyoba gimana caranya kita bisa memanfaatkan AI ini jadi sebuah peluang yang aku tadi bilang. Apakah jadi secara efisiensi sangat membantu, apakah Efektif. efektif juga bisa jadi solusi karena kalau kita nggak ngikutin apa yang sekarang juga uh,
nggak Ketinggalan bisa update. update, atau tadi yang aku bilang di mindset fleksibel dan adaptif. Mm-mm. Jadi nggak ada alasan untuk akhirnya, ya kan saya nggak tahu karena saya belum belajar nih. Kalau teman-teman ingat, bahkan di WhatsApp aja itu udah Bisa bisa meta. kita langsung tanya apapun yang kita pengen tanyain. Mm-mm. Dan itu bukan lagi harus kayak bahkan kita em, apa bahasanya install install untuk akhirnya bisa engage sama kan nggak, itu cuman di satu apps kan, di Iya, WhatsApp betul. dan sebagainya. Nah, itu nggak ada lagi excuse atau alasan untuk kita nggak bisa um, belajar tentang AI ini sebenarnya seperti apa atau memanfaatkan peluang AI ini. Nah, itu sih. Jadi menurutku, hematku adalah tantangannya itu ya akan jadi tantangan kalau kita nggak mau belajar gitu. Oke. Dari Kak Fandi, Siap, Kak. Terima udah kasih. aman? Aman, Kak. Oke, thank you Kak Fandi. Oke, next pertanyaan dari Kak William Ehud. Halo Kak William. Oh, oke, oke. Mungkin yang ini karena spesial ya, jadi kita bacakan aja. Oke. Dari Kak William, pertanyaannya, Malam Kaizen bertanya, apakah ada solusi untuk mempercepat AI pada penilaian dan pemilihan merek? Apakah ada solusi untuk mempercepat AI pada Penilaian dan pemilihan penilaian merek. dan pemilihan merek? Gimana nih maksudnya? Apakah ada solusi untuk Mempercepat mempercepat AI pada penilaian dan pemilihan merek? Bisa jelasin Mung- nggak? Gak apa, dijelasin aja. Oke, Diam-diam mungkin aja. dari Kak William boleh on mic ya, Biar aku nggak biar salah makin jawab. jelas nih. Takutnya nanti ada missing. Oke. Mm-mm. Mungkin boleh on mic aja Kak, atau biar teman-teman kedengeran. Oke, Oke, yes. jadi kalau bisa di AI itu kan ada kayak penilaiannya berdasarkan apa harganya, terus kalau enggak apa ringkasnya atau tidak. Bisa kayak gitu sih, biar bisa dipercepat itu bagaimana kan biasa kalau ibu bilang itu kan AI bisa sampai 6 bulan itu penilaian. Oke. Oh, di Nah, iya, proses pendaftaran maksudnya. iya, Oke, sama oke. Oke, penilaian. mungkin aku ada miskom ya. Jadi memang proses yang aku bilang 6 bulan sampai 8 bulan itu memang sampai sekarang di teman-teman pemeriksa pun memang sebenarnya sudah menggunakan AI. Mungkin kenapa itu jadi part kok Mbak dibilang AI harusnya kan jadi cepat dan sebagainya, penilaian dan sebagainya. Nah, penilaian dari teman-teman pemeriksa merek itu memang sangat-sangat subjektif. Oke. Sehingga walaupun memang sudah ada AI mereka tetap ada tugas untuk melihat dan mengkomparasi apakah ini benar-benar sama atau enggak. Nah, upaya yang pemerintah lagi lakukan dengan rancangan terakhir adalah update-nya ada rancangan undang-undang terbaru terkait merek untuk bisa mempercepat proses pemeriksaan merek ini. Memang ada kabarnya adalah bisa sampai 3 bulan. Oke. Jadi memang regulasi terbaru, tapi masih di planning. Proses ya. Diproses. Itu Oke. terbaru kemarin juga Direktur Merek Pak Hermansyah juga sampaikan mereka juga ada upaya untuk bisa melakukan percepatan kaitannya untuk proses pemeriksaan saat fase pendaftaran merek. Itu memang lagi ada upaya itu. Cuman harusnya menjadi make sense karena memang sekarang apa-apa AI kan. Sekarang apa-apa AI sehingga harusnya bukan lagi jadi alasan untuk merek itu prosesnya bisa panjang banget atau Betul. gitu sih. Itu salah satu upaya untuk mereka akhirnya nggak ngantri dan nggak sampai lama banget. Sehingga kalau untuk persyaratan administrasi atau mungkin dibutuhkan sertifikat dan sebagainya harusnya bisa Bisa lebih cepat. cepat. Oke, tapi mungkin aku boleh menambahkan lagi ya Kak, untuk by prosesnya sendiri, yang mungkin feedback yang nantinya akan diterima sama yang mendaftarkan merek ya, atau mungkin pemilik usaha itu, apakah hanya berlaku satu kali aja seperti yang tadi Kak Esti bilang, mungkin ada usul apa tadi Kak? Usul tolak Usul ya? tolak, Usul tolak dari DJKI kepada pemilik UMKM, dan kemudian UMKM memberikan feedback berupa surat tanggapan itu, apakah prosesnya dalam kurun waktu 6 sampai 18 bulan itu hanya satu kali saja, atau
Oke, menarik. Berapa lama? Jadi kalau aku breakdown ngomongin soal proses pemeriksaan merek atau proses dari dia permohonan sampai ini tuh ada beberapa fase. Tapi jawabannya adalah cuma satu kali. Jadi di awal 2 bulan pertama itu ada yang namanya masa BRM atau masa pengumuman. Ini Oke. diumumkan nih ke semua orang kalau ada merek baru dan fase ini selama 2 bulan ini masyarakat atau pihak lain bisa mengirimkan yang namanya surat oposisi atau keberatan. Contoh, oh aku tahu nih ada BRM keluar ternyata atau berita resmi merek. Ada orang lain yang bukan namanya adalah PT Mebiso, tapi misal PT yang lain daftarin Mebiso. Nah, aku ada kesempatan untuk mengirimkan yang namanya surat keberatan untuk oposisi. Nah, ini sebenarnya ini bayar. Nah, ini supaya tindakan preventif atau tindakan mengantisipasi supaya pemeriksa merek nggak sampai meloloskan merek ini. Oke. Karena aku tahu ini sama. Itu fase di 2 bulan pertama. Sebelum pemeriksaan formalitas ya, otomatis yang di 15 hari kerja itu ada pemeriksaan formalitas terkait dokumen, kelengkapan, dan sebagainya. Baru di masa pengumuman 2 bulan. Fase setelah 2 bulan ada baru masuk ke yang namanya pemeriksaan substantif. Nah, pemeriksaan substantif inilah yang tadi aku bilang, apakah dia dapat usul tolak, apakah dia lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, apakah dia ada fase untuk akhirnya lanjut proses lagi lolos nih, mestinya nggak dapat usul tolak. Nunggu sampai 6 bulan lah, sekitar nggak sampai 6 bulan, 3 sampai 4 bulanan. Nah, ini fase itu sampai akhirnya nanti baru uh, akhirnya dapat apakah dia diputus tolak tetap atau ternyata berhasil didaftar. Jadi Oke. kalau ditanya fasenya apakah satu kali, itu untuk pemeriksaan substantif dia satu kali. Oke, berarti kurang lebih ada 3 fase ya Kak ya. Oke, dan itu cukup memakan waktu juga ya. Betul, betul. Oke, oke, oke. Oke, dari Kak William, mungkin itu tadi ya jawabannya ya Kak. Oke, harapannya bisa aman. Oke, nah ini sudah ada Kak Andi Johan yang raise hand. Mungkin Boleh. dari Kak Andi, halo, selamat malam. Selamat Bisa. malam. Selamat malam Kak. Ya, Silakan. selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Andi Johan Zirait dari Prodi Manajemen. Oke. Ya, ingin saya tanyakan itu tadi dengan AI untuk mempercepat mengecek merek. Kurang Ya. lebih seperti itu ya. Betul. Yang menjadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apa alasan kakak memakai AI untuk membantu bisnis kakak ini, sementara kita tahu AI itu buatan dari luar. Kenapa tidak kita sendiri membuat mungkin yang bukan AI? Karena kita tahu sendiri, kita orang Indonesia pemain coding yang cukup bagus. Kalau saya tidak salah, nomor 3 di dunia setelah Vietnam, India, dan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kakak bisa memprotek ataupun security dari data ini? Jikalau para UMKM mau ngecek, saya yakin pasti identitas ataupun ID-nya semua harus di-input. Itu bagaimana kita mau memprotek security-nya bagaimana? Karena kita tahu AI sendiri banyak yang tidak kita pahamin dari security yang tidak kita bisa lihat juga. Mungkin saya agak gaptek karena saya di bisnis saya juga nggak pernah yang namanya memakai AI apapun atau deeply. Karena saya masih belum begitu mempercayain, apalagi terkait dari 270 juta Indonesia penduduknya yang sangat berpotensi. Data itu bisa dipergunakan untuk dunia internasional. Itu bagaimana, Pak? Kakak, ada dua pertanyaan saya. Apa alasan kakak memakai AI untuk membantu dalam bisnis kakak? Padahal kita itu punya sumber yang bisa dikelola sendiri, mungkin bisa di-create. Yang kedua adalah bagaimana cara kakak memprotek
dari data kita ataupun para UMKM ini tadi. Terima kasih itu dari saya. Salam dari saya Andi Sirait. Oke, terima kasih banyak Kak Andi Johan. Pertanyaan sangat kritis ya. Thank you Oke. Kak. Oke, silakan Kak Esti. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi mungkin saya udah sempat sampaikan di awal, kenapa akhirnya pakai AI itu bisa membantu di proses bisnis Mebiso itu sendiri. Alasannya adalah memindahkan, bukan memindahkan ya, bahasa yang tepat mungkin adalah membantu proses bisnis secara pengecekan. Jadi mungkin simple diksinya adalah mengotomasi apa yang bisa dilakukan oleh manusia ini dikelola di database kita sendiri untuk akhirnya bisa dibantu secara machine learning. Jadi sebenarnya AI-nya itu adalah adopsi untuk dia bisa uh, mengelola secara uh, merek yang udah ada di Indonesia ini, yang udah diproses daftar ini, di-compare dengan apa yang kita buat secara sistematis kan gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi dia akan membantu secara lebih cepat. Kalau ditanya kenapa kok kita tahu nih teman-teman coding di seluruh Indonesia tuh kan keren banget dan sebagainya. Kenapa kok nggak pakai AI sendiri dan sebagainya? Yang pertama mungkin secara resources. Kita nggak ada banyak dana untuk bisa memanfaatkan atau membuat secara sendiri AI itu untuk bisa kita adopsi sembari akhirnya Mebiso tetap running. Nah, ini satu parameter yang mungkin dari sisi POV-nya pebisnis adalah kalau nggak ada bensin kita nggak mungkin bisa jalan. Nah, bensinnya dari mana? Iya kan jualan dulu. Nah, kalau kita bangun dulu nih AI-nya kita bikin sendiri dan sebagainya, maka duitnya juga akan habis di sana. Satu, yang kedua adalah kehabisan waktu atau ketika nanti AI udah jadi, ini udah nggak nge-solve karena udah keduluan sama yang lain. Nah, ini mungkin POV yang bisa aku bantu translatekan ke Bapak, kenapa akhirnya teman-teman Mewiso pakainya adalah berlangganan pakai AI gitu. Karena untuk membangun AI sendiri itu nggak possible kami lakukan dan membayar tenaga teman-teman tim back end atau coding itu juga cukup mahal pastinya. Terus yang kedua adalah ngomongin soal security. Sebenarnya kalau di proses bisnisnya kami, Pak, di Mebiso, itu nggak ada data yang secara lengkap kita masukkan. Jadi yang kita minta itu untuk login itu hanya email dan juga ada nama mereknya. Jadi login di websitenya kita, di platformnya kita. Nah, gimana akhirnya kalau ditanya, "Lu terus menjamin data ini nggak disebar kemana-mana gimana?" Satu, kita juga udah punya syarat dan ketentuan, peruntukan untuk email dan nomor telepon ini untuk sebagai apa. Yang kedua adalah database kita bukan database yang akhirnya dimasukkan ke AI atau akhirnya langsung ke vendor atau ke AI itu sendiri, tapi kita pull database punya sendiri. Nah, itu yang mungkin ada gambaran kita pull di satu, kalau bahasanya mungkin di satu server atau di satu database sendiri yang kita kelola secara sendiri, yang artinya adalah under kewenangan PT Mebiso atau di bawah ketentuan dari PT kami. Gitu. Semoga menjawab ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Esti. Dari Kak Andi. Oke, sangat membantu buat kakak. Terima kasih banyak dan sangat appreciate sebenarnya. Artinya apa? Kakak telah menyelesaikan satu masalah UMKM, ya, satu masalah UMKM yang telah kakak selesaikan. Itu saya appreciate. Ya, jadi harapan saya sih kak bisa ke depannya mungkin ya. Dengan kata kakak tadi itu ada biaya. Saya kira di SC juga sanggup untuk memberikan biaya kalau itu potensinya bagus. Ya, saya kira. Karena gimana ya? Saya itu bukan alergi memakai milik luar, tidak. Selagi masih ada seperti kakak bilang, ya kalau orang udah sampai sana jangan sampai kita juga ketinggalan ya. Itu hal yang lumrah, apalagi kita yang namanya pebisnis. Ya, kita harus memang lebih ke depan dan terus ke depan. Namun alangkah baiknya kalau dari Indonesia ini ada satu yang bisa mengeluarkan, mencetuskan mungkin dari kakak, karena memang bisnis kakak udah di situ.
dari 270 juta jiwa. Di dalam itu ada UMKM yang puluhan ribu UMKM. Itu bisnisnya bagus sekali punya kakak. Jadi harapan saya cuma satu ya, mudah-mudahan ada pengganti dari AI yang mungkin Indonesia AI, saya nggak paham. Ya, itu pastilah di Asia pasti support lah. Ya, thank you, terima kasih kak ya. Salam dari saya. Iya, kasih, Pak. Thank you Kak Andi, sangat apresiasi ya. Mungkin bisa dapat hadiah nih Kak dari Mebiso. Oke, nah mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak sebelum kita closing. Ini ada Kak Octavia yang juga sudah raise hand. Halo, selamat malam Kak Octavia. Halo, selamat malam Kak. Aku boleh nanya nggak? Boleh, boleh, silakan. Aku punya dua pertanyaan. Yang pertama, kan tadi Kakak udah ngomongin tentang dokumen, teknik dalam dunia bisnis kan. Aku, kalau menurut Kakak, faktor luck untuk memulai sebuah bisnis itu ngaruh juga nggak sih? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, untuk dokumennya berapa ya harganya? Habis berapa gitu kalau mau spill sih? Oke, thank you Kak Okta. Mungkin Kak Okta boleh sharing dulu bisnisnya apa? Oh, ini Atau udah baru harus mau mulai? bisnis. Gimana? Ini udah harus share bisnis, bukannya Nggak, nanti mungkin ya? dari Kak Okta mungkin Ada ada gambaran. bisnis yang sudah jalan atau Oh enggak, kalau di bisnis di kelas pengantar entrepreneur sih kan disuruh bikin ide ide bisnis. bisnis. Oke. Ide bisnis saya tuh tentang itu recycle habis mesin. Ini tentang lingkungan hidup gitu. Oke, keren-keren. Oke, Kak Okta, mungkin dari KST bisa dijawab yang pertama, faktor luck dalam menjalankan sebuah bisnis, apakah itu juga menjadi krusial? Kebetulan kalau ngomongin faktor luck, keberuntungan kan ya, Mhm. eh, aku nggak pernah ada kepikiran ke sana, sehingga Oke. menurutku adalah apa yang sudah dilakukan terbaik versimu, terbaik ini nggak cuma terbaik ya, tapi benar-benar push the limit lah, semaksimalmu, semampumu, saya rasa itu um, luck itu ngikutin lah gitu. Tapi memang kebetulan saya tidak mempercayai luck, sehingga kayak ya itu akan result itu akan terjadi ketika sesuai apa yang sudah kamu upayakan gitu. Perjuangan yang udah kamu bangun, apa yang sudah kamu lakukan, nah itu hasilnya ngikutin. Nah, kalau yang ngomongin yang lain-lain ya itu mungkin ada faktor luck apakah kayak privilege dan sebagainya itu another POV ya. Tapi maksudku kalau aku berkaca dari apa yang aku lakukan, kebetulan aku tidak pernah menggabungkan itu jadi part yang kayak harapan, oh ini masih ada luck dan sebagainya. Nah, aku nggak pernah di tendensi itu sehingga mungkin aku nggak akan banyak kasih POV terkait faktor luck. Terus kalau ditanya dokumen atau harga, ini maksudnya pendaftaran merek Iya, ya? pendaftaran merek. Pendaftaran merek, teman-teman tuh bisa langsung cek aja jasamerek.com. Itu harganya 2,8. 2,8 juta per merek per kelas, yang mana sebenarnya 1,8 jutanya itu yang dibayarkan ke negara, 1 jutanya adalah sebagai jasa. Nah, jasa itu yang saya bilang tadi, apakah untuk akhirnya menganalisa peluang potensi keberhasilan mereknya seberapa besar, apakah ada masih celah untuk bisa ini dijadikan pembeda dan sebagainya. Ini part dari analisa ahli merek atau dari teman-teman konsultan. Oke. Terus, oh dua kan Dua pertanyaannya. itu. Udah. Berarti 2,8 itu udah langsung nanti dapat outputnya sertifikat merek. Sertifikat merek. Jadi 2,8 juta itu adalah kalau di secara proses sudah all in, tapi ketika mereknya berhasil didaftar, Oh, ya kan? iya, Karena betul. didaftar maka output sertifikat udah nggak bayar lagi karena udah semuanya. Nah, if ternyata di tengah perjalanan ada usul tolak, nah ketika bikin yang namanya surat drafting atau tanggapan tadi, itu bisa dilakukan secara personal. Nah, itu yang nggak pakai biaya lagi. Kita bantu untuk bisa ngirimkan surat tanggapannya. Oke. Tapi kalau akan dibantu sama teman-teman ahli konsultan, ya itu mungkin ada biaya tambahan Di luar ketika 2,8. betul di luar 2,8 ketika hanya mendapatkan usul tolak. Tapi ada alternatif nih supaya nggak bayar lagi atau gratis ya, draftingnya bisa dilakukan secara mandiri. Oke. Dari Kak Okta, sudah jelas?
Sudah, terima kasih ya Kak untuk informasinya. Oke, Sama-sama. thank you Kak Okta. Sudah tidak ada pertanyaan? Oke. Nah, Kak Esti, nggak kerasa waktunya sudah 1 jam ngobrol banyak, banyak banget kayak pengetahuan-pengetahuan baru ya dan insight tentunya terkait merek dagang ya. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin nanti bisa reach out ke Mebiso juga ya Kak ya, lewat Betul. Instagramnya. Betul. Nah, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Hesti waktunya, terima kasih sudah Terima menyempatkan kasih hadir. Kak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung, sudah ada tadi sekitar 100-an lebih ya sudah bergabung. Dan jangan lupa tadi yang sudah mendapatkan pembagian kelompoknya untuk UTS karena UTS-nya minggu depan ya. Jadi dipersiapkan untuk tugasnya. Dan mungkin yang terakhir Kak Hesti ada closing statement, motivasi, semangat. Kata-kata hari ini gitu ya. Kata-kata hari ini kaget. Oke, Kak Hesti ya. Oke. Em, Sebenarnya sama kayak yang di awal-awal tadi, yang harus nancep adalah satu pasti mindset ya teman-teman. Kalau udah sekali udah benar-benar udah yakin dan pasti meyakini segala sesuatunya berhasil, lakukan. Gitu. Oke, just do it. Ya, just do it, lakukan. Terus yang keren itu adalah bukan akhirnya kita nggak melakukan atau start, tapi gimana caranya kita bisa mencapai diri kita sampai di atas ketika kita berani untuk memulai. Oke, keren Gitu. banget. Bisa survive intinya ya. Betul. Oke, yes. Thank you so much Kak Esti sekali lagi. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih banyak Terima Kak Ugi. kasih. Terima kasih Oke, semuanya. terima kasih juga teman-teman. Saya juga mohon maaf kalau misalnya ada pernyataan atau mungkin perbuatan yang salah selama sesi ini berlangsung. Terima kasih yang sudah hadir gitu ya. Sampai jumpa di sesi DSC Takeover Kampus yang berkolaborasi dengan UWIKA di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat Terima kasih malam. semuanya. Makasih.